Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi hari ini berjumpa dengan Mem Cindy. Pada hari ini, Mem Cindy akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Ya, untuk tema 1. Nah, ini dia, organ gerak hewan dan manusia. Nah, manusia itu, maksud Mem, suatu makhluk itu dikatakan hidup, salah satunya karena ia dapat bergerak atau dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, itulah salah satu ciri dari makhluk hidup, ya. Berikutnya adalah subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Nah, di sini ada teks. Pak, lucu ya kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Kata anaknya. Lalu bapaknya menjawab, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, benar, tanpa organ gerak kita tidak bisa pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Atau kita juga tidak bisa melakukan aktivitas apapun tanpa organ gerak. Ya, tidak bisa makan, tidak bisa belajar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melompat. Nah, itu karena semuanya itu dilakukan dengan bantuan organ gerak. Begitu juga dengan hewan. Jadi organ gerak hewan dan manusia itu sebenarnya hampir sama. Berikutnya, nah yang tadi Mem tampilkan sebelumnya itu adalah teks ya. Nah, biasanya di dalam teks itu ada paragraf. Nah, ada yang tahu apa sih paragraf itu? Nah, paragraf itu apa ya? Ayo. Iya, benar. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Jadi, suatu paragraf itu dikatakan paragraf yang baik adalah ketika di dalam paragraf itu memiliki ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Ya, itulah untuk menciptakan suatu paragraf sempurna. Sekali lagi mengulang, di dalam paragraf harus terdapat ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Berikutnya, paragraf. Nah, seperti kita ketahui, jenis-jenis paragraf itu ada 3. Ya, untuk jenis-jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama apa? Deduktif. Oke, paragraf deduktif yang pertama. Kedua adalah paragraf induktif. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Namun, pada kesempatan hari ini, Mem Cindy hanya menjelaskan 2 jenis paragraf. Yang pertama paragraf deduktif dan yang kedua adalah paragraf induktif. Oke. Paragraf deduktif. Ada yang tahu paragraf deduktif itu apa? Ya. Oke, benar sekali. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokok itu berada di awal paragraf. Kuncinya apa? D. D adalah depan. Ya, ingat D itu depan. Jadi, kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf ya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama atau ide pokok itu berada di awal paragraf. Ingat ya. Berikutnya adalah paragraf induktif. Apa sih paragraf induktif? Ya, oke. Paragraf induktif
adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Oke, kalau the di depan deduktif, kalau in berarti paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Benar. Berikutnya, nah di dalam suatu paragraf itu terdapat apa aja sih? Ya, Mem jelaskan lagi, di dalam suatu paragraf itu terdapat apa tadi? Ide pokok dan kalimat pengembang. Oke, sekarang Mem akan menjelaskan apa sih? Nah, ini dia. Ide pokok itu apa? Ya, ide pokok itu adalah gagasan utama dalam paragraf. Ya, yang menjadi dasar sebuah paragraf. Biasanya terletak di awal, di tengah atau di akhir paragraf, ya. Oke. Ingat ide pokok. Berikutnya adalah kalimat pengembang. Apa ya kalimat pengembang? Kalimat pengembang itu adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama atau ide pokok dalam mengembangkan paragraf. Jadi kalimat pendukung ya, kalimat pendukung dari ide pokok itu adalah kalimat pengembang. Maka setelah kita membuat ide pokok, maka kita harus melanjutkan dengan kalimat pengembang agar bisa menciptakan satu buah paragraf. Dan berikutnya, ini dia. Nah, tugasnya setelah menjelaskan tadi paragraf deduktif, induktif, terus ada apa? Ide pokok, terus ada kalimat pengembang. Untuk tugas di rumah, ini dia. Bacalah teks pada halaman 3 dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Oke, sebelum itu Mem mau tanya, ada berapa sih paragraf? Nah, ada berapa paragraf? Ada berapa paragrafkah teks tersebut? Jadi, coba dilihat lagi ada berapa paragraf ya di rumah. Lalu dikerjakan. Ini teksnya ada di halaman 3. Contohnya di paragraf 1 adalah ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Oke, tugas di rumah, teman-teman semua melanjutkan di paragraf kedua. Pisahkan mana yang termasuk ide pokok dan mana yang merupakan kalimat pengembang. Oke, dan berikutnya itu ada di halaman 5. Pengembangan ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Jadi perintahnya di halaman 5 adalah kembangkan ide-ide pokok berikut di bawah ini ya menjadi sebuah paragraf. Oke, selamat mengerjakan di rumah. Tetap semangat. Bye-bye.